terapi sebagai istri kedua selama 70 ya. Baru masih lanang mati. Khusus jurusan kedokteran atau MBBA. Jadi itu kayak kedokteran internasional gitu. Jadi selain kalian tuh kalau misalkan mau ngambil kedokteran, nggak cuma bisa ngambil kedokteran di Indonesia aja, kalian juga bisa ngambil di China juga. Dan itu ada banyak banget keuntungannya kalau kalian mau ngambil kedokteran yang di China. Kurang lebih kayak begitu sih. Dan nanti ceritanya kedokteran China nanti akan langsung diceritakan oleh Nico. Oke, ini kita sambil nunggu ini ya, nunggu yang lain pada join ya. Oh iya, satu lagi, mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan, kalian bisa langsung ketik aja di Zoom group chat yang ada di Zoom ini. Nanti kita bisa langsung jawabin satu-satu pertanyaan dari situ. Nanti akan langsung aku bacakan pertanyaannya dari siapa, dan nanti akan langsung dijawab oleh mungkin sama Nico, mungkin sama Pak Tajudin, mungkin juga sama Ajra nanti kalau misalkan Ajranya sudah join. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditaruh aja di bawah di grup chat, nanti akan langsung dibacakan. Mungkin Niko bisa perkenalan diri dulu sedikit. Oh, iya Kak. Aku dulu nama aku Niko, terus aku dulu itu lulusan pondok, terus mau daftar ke kedokteran Indo itu nggak masuk, nggak lulus, ikut ujian, terus daftar kemana pun nggak masuk, terus ya itu, terus dikenalin lah sama saudaraku ITCC, kenalin dia juga kuliah di Cina, terus masuk ke ITCC, terus aku ke ITCC, terus daftar kedokteran Cina di Xianing, dan tahu Xianing, terus jadi aku tahun pertama itu kuliah bahasa dulu, diwajibkan bahasa setahun, bahasa Cina sampai lulus, harus lulus HSK 4. Terus sekarang ini masih semester 1 di kedokteran, semester 1. Tadi ya kurang tahu sampai ke dalam kalau masalah kedokteran. Masih tahun pertama, masih semester pertama sih. Habis ini ujian. Ya gitu. Terus dulu sih milih di sini gara-gara murah, biayanya murah, terus disuruh orang tua juga di sini, di Cina, nyari pengalaman, terus ya itu doang sih alasan ke sini. Terus milih kampus yang di Xianing gara-gara murah, paling murah di sini. Ada sih pilihannya ke Zhejiang, terus ke Huangshi, tapi itu mahal, makanya ke sini ke Xianing. Terus Niko sekarang di China gimana Niko? Maksudnya setelah Niko sudah berapa lama di sana? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya, berarti kan Dari kurang 2018. lebih udah tahu ya, maksudnya apa namanya itu di China itu. Sekarang udah pernah kemana aja sih, Niko? Selainnya di sekitaran kampus gitu, biasanya kalau misalkan kayak mungkin liburan atau weekend, biasanya Niko main kemana? Masih ke Wuhan sih paling jauh. Nggak pernah ke Beijing, nggak pernah belum. Masih ke Wuhan. Oh, oke. Terus Jalan-jalan hutan kemarin. menurut Niko nih, menyenangkan nggak sih ngambil kedokteran di China? Ya menyenangkan sih. Bisa dapat teman banyak, teman dari Afrika, terus India, Pakistan. Bisa ketemu orang baru. Terus yang ngajar juga enak. Di sini banyak praktek. Tapi sayangnya aku tahun ini belum praktek ya. Gara-gara
ini gara-gara pandemi, terus gara-gara corona ya. Masih online kelasnya sampai sekarang. Belum belum masuk kelas. Oh, oke. Kalau gitu, berarti secara keseluruhan berarti anggapannya Niko cukup betah ya di China ya. Niko stay di dorm kan ya? Iya di dorm. Nah, Satu dorm dorm. itu isinya 2 orang. Oh, oke. Terus yang dormnya yang perempuan sama yang laki-laki pisah atau gimana? Gabung satu gedung itu sama perempuan satu dorm. Laki-laki perempuan gabung. Tapi satu gedung itu ada yang khusus anak internasional sama orang Cina. Jadi satu gedung buat full internasional sama full Cina. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Berarti ini Niko masuk yang gedungnya yang anak internasional kan ya. Terus sama yang Ya. perempuan apa namanya itu yang sama yang perempuan cuman beda lantai gitu berarti ya? Nggak beda lantai, beda apa namanya? Beda lorong. Aku lorong kanan, yang cewek lorong kiri gitu. Ada juga yang beda lantai. Oh, oke, gitu ya Niko ya. Terus kalau misalkan untuk makanan nih Niko, kesusahan nggak sih sebenarnya untuk anggapannya kayak orang Indonesia yang mayoritas adalah agama Muslim, apakah kesulitan untuk mau misalkan cari makanan di sana? Kan kebanyakan kan kalau yang terdoktrin di kita nih, oh China nih ini apa namanya Ya, tuh banyak makanan haram dan lain sebagainya. Maksudnya susah lah untuk orang Muslim untuk cari makanan di sana. Kalau menurut Niko gimana? kalau menurutku sih gampang. Soalnya kan biasanya itu setiap kampus, setiap sekolah itu diain satu satu kantin muslim buat orang-orang muslim, buat yang internasional. Nah kan yang dari orang muslim kan nggak hanya dari Indonesia, ada yang dari Pakistan, India, itu juga butuh makanan muslim. Makanya disediain dari kampus. Terus bisa juga masak sendiri, masak ayam, masak yang halal-halal gitu. Oh, di dom berarti Gampang kok. dikasih fasilitas untuk memasak gitu juga ya, Niko? Atau gimana? Ya ada yang difasilitasi, ada yang beli sendiri, terus dipakai di asrama. Tapi ada yang nggak boleh juga. Ada yang Oh, oke. kampus juga nggak bolehin masak. Tapi apa namanya tuh di tiap kampus pasti ada, maksudnya di kampus kamu nih sekarang, kamu di mana kampusnya? Sorry. Di Sianing. Oke, di kampus Yaning ini berarti Sianing gitu. ada kantinnya ya, Niko. Dan maksudnya di sana juga tersedia berbagai macam jenis makanan. Salah satunya adalah makanan yang halal, gitu ya, Niko ya. Ya, ya, ya. Nah, Terus selain itu kira-kira di kampus ada fasilitas apa aja nih, Niko? Maksudnya yang bisa kamu nikmatin mungkin ada kayak oh ini ada lapangan olahraganya bisa dipakai sama murid atau selainnya itu mungkin oh ada apa namanya tuh ada ruang komputernya gitu. Mungkin bisa diceritain dulu sedikit-sedikit yang ada fasilitas apa aja sih yang disediain sama kampusnya? oh kalau di kampusku ya, kampusku itu banyak fasilitas kayak ada perpustakaan umum. Tapi aku nggak pernah masuk sih. Bukunya Cina-Cina doang, nggak ada yang Inggris. Terus ada lapangan basket juga banyak. Terus lapangan sepak bola, terus kayak laboratorium buat anatomi juga ada, terus laboratorium buat kimia, fisika gitu. Ada juga. Terus kantin juga nggak cuma satu, ada 2. Banyak juga kantin. Terus fasilitasi sepeda, ada sepeda listrik. Kalau mau putar-putar kampus bisa tinggal scan di barcode, terus tinggal jalan pakai sepeda jalan-jalan kampus. Apalagi ya, kelasnya juga banyak. Kalau misalkan untuk teman-teman dari ini Niko, teman-teman satu kelas, itu kamu ada berapa orang satu kelas? Terus kira-kira berapa banyak orang luar dan berapa banyak orang lokal? Perbandingannya berapa banding berapa sih? Oh kalau
perbandingan orang internasional sama Cina jauh. Kalau kelasku itu ada 22. Jadi itu beda angkatan, beda anggota, beda murid. Kalau kelasku itu banyak orang India. Orang Indonesia sama Pakistan itu sama lah. Kayak 30, 40, 30%, 40% gitu. Sisanya orang India banyak. Oh, oke. Berarti banyak orang India, banyak orang Pakistan. Berarti termasuk maksudnya Pakistan. teman internasionalnya juga cukup banyak ya, Niko ya? Tapi itu untuk kampusku. Kalau beda kampus beda jumlah juga. Untuk Niko sendiri nih, selama di China, Niko lebih fokus, maksudnya Niko kenal sama teman-teman satu angkatan, satu kelasnya Niko kan. Cuman kalau misalkan kayak Ya. anak-anak yang dari kampus lain, mungkin yang sekelilingnya itu, ada nggak sih kayak organisasi khusus anak Indo gitu? Dan apa namanya tuh, Niko pernah nggak ikut join di sana, atau mungkin ikut apa namanya tuh perlombaannya, mungkin ada gathering atau apa kayak gitu? Oh, iya ada. Ada yang namanya itu PPIT, Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. PPIT itu ada yang di Wuhan, ada di Xianing, per kampus, per kota itu ada. Perkumpulan Pelajar Indonesia. Itu kayak organisasi buat mengumpulkan orang-orang Indo yang di sana, merangkul. Kalau ada masalah gitu, bisa ngomong, bisa nanti dibantu. Nanti nggak usah repot kalau punya masalah, bisa ngomong, minta bantuan. Kalau bisa ikut acara juga, acara kayak apa namanya, kayak olahraga, terus kayak nulis artikel-artikel gitu. Jadi anggapannya kayak meskipun kita itu di luar negeri atau anggapannya kayak kita di negeri orang, tapi eh, apa namanya tuh orang negara dari Indonesia yang ada di sana juga sangat welcome ya Niko, maksudnya untuk saling bantu gitu ya. Iya, Kak. Sangat welcome juga. Orang Cina juga sini baik-baik kok. Kadang-kadang kalau ketemu orang luar. Terus kalau misalkan Niko lagi apa namanya tuh libur nih, kayak misalkan lagi libur untuk kuliah, itu biasanya Niko sama teman-temannya Niko biasanya ngapain aja? Kayak aktivitas di luarnya belajar, selainnya belajar sama kelas di kampus gitu. Oh, kadang-kadang sih keluar kampus buat belanja, terus kadang-kadang ke tempat pariwisata di dekat kampus, tempat-tempat taman gitu. Terus aku jarang sih keluar, enakan di kampus. Jarang keluar aku kalau di kampus itu. Berarti anggapannya kayak di kampus itu sudah ada semua yang kamu butuhin ya. Berarti kayak di kampus itu mungkin ada kayak minimarket gitu nih kok yang mungkin komplit gitu ya. Ya, ada juga. Kalau keluar kampus sih cuma belanja buat kalau mau masak sendiri ya buat masak belanja bahan makan, bahan pokok gitu. Sekarang sih udah buka kalau toko-toko gitu. Dulu waktu lockdown masih tutup, nggak bisa. Kalau sekarang kondisinya di tempat kamu gimana? Mungkin kamu bisa cerita kayak ini masih sepi sih, masih banyak toko tutup sih, atau kita sudah bisa udah keluar, tokonya udah mulai buka, atau misalkan di sana kalau kok boleh kok Kak keluar, tapi kita perlu harus pakai masker atau gimana sekarang kondisinya di sana? Oh, di sini tuh habis pandemi ini sudah aman sih kalau dibanding dari dulu. Sekarang itu toko-toko udah buka, terus kalau keluar masuk udah boleh. Tapi kalau yang anak internasional harus izin dulu ke gurunya. Izin mau keluar, terus toko-toko udah buka. Gitu. Kalau dulu sih waktu lockdown nggak boleh keluar sama sekali. Kayak makanan itu disediain dari kampus, disediain terus kalau nitip beli makanan nitip ke guru disuruh nyatetin terus dibeliin sama guru gitu. Oh, jadi Jadi nggak anggapannya boleh keluar sama sekali. kayak Keluar, dosen-dosen di sana dan universitas juga sangat-sangat concern terhadap kesehatan mahasiswa yang stay di sana berarti ya Niko ya. Maksudnya mereka menyediakan semua kebutuhan pokok yang kemungkinan besar kalian butuhin gitu kan. iya kah? Iya terus
juga waktu pandemi ini diperbolehin masak sendiri di kamar. Dikasih hand sanitizer, terus masih ada gelas guru. Ya, Niko, bisa dengar suaraku? Ya, dengar Kak. Oke. Soalnya ini apa namanya tuh barusan ada kendala teknis, jadi agak keganggu sedikit ya. Terus mungkin bentar lagi Niko bisa ajak kita untuk keliling jalan-jalan lihat-lihat kampus ya Niko ya. Sekarang di sana berarti lagi Ya Kak, summer ya Niko? lagi summer. Kamu bisa Mumpung nggak hujan. nggak hujan ya? Gini, kamu bisa ceritain sedikit nggak? Kan kamu kan dari Indo, which is di Indo tuh cuman ada anggapannya kayak cuman ada panas sama hujan aja kan untuk musimnya. Sedangkan di sana kan kamu bisa merasakan 4 musim yang berbeda kayak apa namanya tuh summer yang lagi panas-panasnya, terus nanti summer nanti peralihan ke winter, ada fall, terus abis gitu nanti winter terus spring, terus nanti summer lagi. Kamu bisa ceritain nggak sih awalnya kamu datang ke sana, gimana kamu ngerasain ada 4 beda musim kayak begitu? Dan dari preferensi kamu sendiri, kamu lebih seneng musim apa sih? Kan orang-orang Indo kan pasti berpikiran kayak musim winter itu mungkin asik ya kalau misalkan kayak kita lihat di drama-drama atau kita lihat di TV-TV. Itu kan keren banget gitu, kayak bajunya, ada saljunya di mana-mana dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau menurut Niko sendiri gimana? Aku dulu waktu datang pertama kali ke Cina waktu musim dingin. Waktu musim dingin terus nggak enak kalau musim dingin itu. Kalau dari aku. Soalnya suhunya dingin terus kalau buat kulit itu nggak enak, kedinginan badan kalau buat aku. Terus habis itu sekarang summer. Tapi summer itu panas, panasnya sampai 4 lebih Surabaya lah panasnya di sini. Nggak enak makanya. Enak itu waktu fall, waktu waktu spring gitu ya. Spring kan habis winter ke summer. Jadi kan suhu itu waktu hangat-hangatnya, makanya enak. Terus waktu waktu fall itu dingin tapi nggak sampai kedinginan sampai ke winter sampai salju itu sampai tangan itu harus merah keluar pakai pakai jaket tebel baju tebel gitu pakai sarung tangan repot nggak enak kalau winter itu enaknya sih kalau winter di kamar kalau winter kalau aku tapi anak-anak itu kalau liburan winter summer itu keluar ada yang ke keluar kota ke Wuhan ke Beijing gitu. Kalau aku sih mah nggak suka jalan-jalan aku jarang keluar tuh. Kalau misalkan lagi summer, Aku waktu fall masih kalau waktu winter yang biasanya Niko ada di sana itu biasanya suhunya sampai berapa sih Niko? Bisa sampai minus berapa di sana? Dan di kampus Niko berarti memang ada saljunya ya? Atau cuman di tempat-tempat tertentu aja yang ada saljunya? oh kalau kota aku itu misal cuma 2 tahun sekali waktu aku datang tahun ini nggak ada nggak ada salju terus tiga dinginnya itu 2 tahun di sini. Ya Niko, ini apa sebentar lagi Pak Tajudin mau join, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan juga dari Pak Tajudin gitu ya. Ya, Kak. Niko sekarang berarti lagi sibuk apa nih di sana? Lagi ujian atau gimana? Lagi menjelang ujian, mau ujian minggu depan ujian udah masuk minggu ujian. Ujian masih sibuk belajar.
Oh, berarti Niko, apa namanya tuh, bentar lagi bisa langsung keluar untuk lihat-lihat ya, Niko, ya? Kalau keluar sih belum tahu, aku belum ada belum ada aturan kalau boleh keluar. Boleh Oh, keluar maksudnya ke keluar siang, belum tahu. berarti di sini memang ada peraturan kalau misalkan untuk sementara waktu, kalau misalkan nggak ada kepentingan, berarti stay di dorm aja gitu ya untuk mahasiswa berarti ya, Niko? Iya, Kak. Oh ya, kalau boleh tahu dulu kenapa sih kok kamu akhirnya tetap milih stay di sana, sedangkan banyak banget teman-teman kamu yang akhirnya pulang ke Indo dulu dan sampai sekarang masih ada di Indo, anggapannya kayak masih belum bisa balik ke sana. Kenapa kok dulu kamu nggak ikut pulang? Oh, waktu itu aku kan kampusnya di UB. Waktu itu UB kan jadi tempat apa namanya, dekat Wuhan, dan di Wuhan dekat dievakuasi ke pemerintah. Yang mahasiswa di UB itu dievakuasi pemerintah. Aku juga ikut waktu itu evakuasi. Tapi habis itu waktu di Wuhan, di Bandara Wuhan itu aku nggak lolos uji kesehatan waktu di UB gara-gara suhu badanku terlalu tinggi, makanya itu dicurigai kena COVID, makanya itu ditahan dulu lah di bandara Wuhan. Terus anak tiga, anak satu dari Wuhan, satunya teman saya ini di lantai 3, satu jam sama aku anaknya. Terus ya terus disuruh stay di Wuhan dulu sampai besoknya, habis itu disuruh kembali ke kampus, disuruh stay lah di kampus itu. Jadi nggak boleh pulang sampai sekarang, habis ini terus sini sih mau pulang itu. Oke, kalau gitu bentar lagi langsung ditunjukin aja ya, Niko, untuk sekarang kondisi kampusnya kayak gimana, terus fasilitas kampusnya gimana. Mungkin Niko sudah bisa mulai siap-siap sekarang untuk ngajak kita virtual kampus tour untuk lihat-lihat kampusnya Niko ini ada fasilitas apa aja gitu ya, Niko ya. Iya, Kak. Niku kok gak konco lagi ya. Ayo, Niko, bisa mulai? Aku live dulu ya nanti. Aku gabung lewat handphone. Oke, iya boleh. Gabung lewat handphone, aku live dulu. Oke. Jadi ini nanti Niko akan join lagi sama kita pakai handphone. Nanti setelah join lagi, Niko akan ajak kita untuk muter-muter kondisi kampusnya Niko tuh sekarang kayak gimana sih, dan di kampusnya Niko tuh ada fasilitas apa aja. Mungkin nanti Niko bisa lebih jelasin lagi. Kalau misalkan di kampus China itu sebenarnya fasilitasnya sangat-sangat lengkap dan anggapannya kayak tadi yang Niko ceritain itu, meskipun saat pandemi kita nggak bisa keluar kemana-mana, itu kita tetap bisa beraktivitas di daerah kampus, dan di daerah kampus itu ada semuanya yang kita butuhin. Kayak anggapannya kayak sesimpel kayak makanan aja, Niko tadi cerita, pihak kampus yang siapin, dan dia juga ada beberapa dosen yang juga mau bantu belikan di luar kalau misalkan mahasiswanya ada butuh sesuatu. Dan di kampusnya sendiri juga ada semacam kayak kayak semacam Indomaret gitu. Kalau di Indo mungkin Indomaret ya. Nah, nanti di sana itu mungkin ada yang menyediakan semua persediaan yang mungkin dibutuhkan sama anak-anak yang ada di kampus. Jadi Niko tadi juga cerita, dia jarang banget keluar, kecuali kalau misalkan memang lagi pergi sama temen, atau lagi pergi cari barang-barang yang memang nggak ada di kampus, kayak begitu. Jadi kampus di China ini nggak cuma di kampus Niko aja, di kampus tempat lain, itu juga bisa kita infokan bahwa kampusnya tuh sangat-sangat lengkap. Mau kamu cari apa aja di sana ada, kayak terutama untuk makanan dan kebutuhan dasar. Jadi untuk kamu sendiri nggak perlu kayak jalan terlalu jauh ke kota atau cari ke luar kampus untuk memenuhi kebutuhan kamu, kayak begitu. Dan itu juga berlaku untuk kayak fasilitas-fasilitas, mungkin fasilitas ada tadi Niko sempat cerita ada kayak library, ada buku-bukunya juga, terus ada juga
fasilitas olahraganya juga setahu saya juga cukup komplit di sana. Nanti biar Niko yang jelaskan lebih jelasnya lagi gimana. Oke, ini Niko sudah di sini ya, Niko? Ini mungkin masih suaranya Niko masih ada gangguan sedikit. Niko mungkin audionya bisa dibetulkan dulu karena suaranya nggak keluar di sini, Niko. Niko, bisa dengar suaraku? Ini mohon maaf kita ada kayak apa namanya tuh mungkin permasalahan teknis dari Nikonya, mungkin dari sinyalnya agak terganggu, jadi masih belum bisa connect sama kita lagi untuk lebih menjelaskan tentang situasi kampusnya gimana. Tapi yang jelas kalau misalkan kayak tadi Niko ada singgung sedikit untuk kantin, mereka memang tersedia kantin dan di sana ada banyak banget jenis makanan yang bisa kalian pilih. Salah satunya juga mereka menyediakan makanan halal untuk mungkin warga dari luar atau warga China-nya sendiri, mungkin yang muslim. Jadi untuk kalian yang beragama muslim mungkin lebih nggak usah khawatir karena di kampus aja juga mereka juga menyediakan fasilitas untuk makanan yang halal, kayak begitu. Halo Niko, sudah bisa connect? Ini kita masih mengusahakan ini untuk Niko bisa segera untuk join videonya sama kita. Halo. Halo. Dari Kak Mas. Mungkin teman-teman udah ada yang punya pertanyaan, bisa langsung diketik aja di Zoom group chat.
yang berhubungan mungkin sama kondisi di China sekarang dan kampusnya sekarang gimana dan lain sebagainya, bisa langsung ditanyakan aja. Nanti bisa langsung kita jawabin satu-satu pertanyaannya. Mungkin bisa mulai ditulis atau kalau misalkan teman-teman ada yang mau langsung ngobrol di sini sama kita boleh. Langsung teman-teman bisa matikan sendiri ini mute yang ada di Zoom-nya lalu nanti bisa langsung sharing sama kita apa yang kalian pengen tahu supaya kita bisa langsung jawabin satu-satu. Kalau perlu kita tanyakan langsung sama yang sedang ada di sana. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Ya untuk yang baru aja join, ini kita lagi menunggu Nico yang merupakan mahasiswa dari China. Dia akan bantu kita untuk lihat-lihat langsung kondisi di kampusnya sekarang dan untuk fasilitasnya apa aja. Ini kita sedang usahakan untuk segera connect ke Nico. Yang perlu diketahui, Indonesia Center mulai tahun 2011 kita 2011 ya kita akhirkan aja itu pertama di Zhejiang dan mulai menghasilkan kedokteran di Cina kurang lebih kita mulai tahun 2016. Jadi 2016 kita ada dengan yang sampai di setelah itu dengan UPS saya beberapa universitas di China menghubungi kita untuk bekerja sama dalam perekrutan mahasiswa dari Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita kurang lebih kerjasama dengan kedokteran ada di Cina 11 universitas untuk kedokteran. Jadi tersebar mulai dari utara sampai tengah semacam itu. Dari Shanxi Medical University itu bahkan ada daerah Mongol, Inner Mongol. Kita juga ada universitas kedokteran. Jadi teman-teman yang suka berinteria ya bisa mengambil perkuliahan kedokteran di Mongol. Jadi Mongol ini terkenal dengan alangan indah, berbatasan dengan Uni Soviet, Rusia, macam itu. Dan beberapa siswa juga ada ambil di kalau di banyak sekali Universitas Kedokteran, UB Science University, yaitu University of Technology, setelah itu ada juga kedokteran di University semacam itu. Teman-teman jangan kuliah kedokteran apa Ini Niko sudah join sama kita lagi ya, Niko? Bisa mulai diceritakan, Niko, mungkin di sekeliling kampus ada apa aja ya?
Halo, Niko? Oh, Iya? halo Kak. Ya. Oke, sekarang bisa mulai dijelasin mungkin di kampus ada apa aja gitu. Ada asrama, terus ada juga lapangan basket di belakang. Sini lurus ke depan itu ada lapangan basket. Biasanya kalau sore main ke situ. Terus langsung ke kantin. Kantin. Ini asrama-asrama orang Cina. Asrama anak internasional tadi ini. Tuh paling pojok kamar asramanya, terus ini asrama orang Cina. Agak jauh sih kantinnya. Biasanya aku kalau males gitu pakai sepeda ke kantin. Tuh. Kalau sepeda itu berarti Kampus. kamu kayak beli gitu ya berarti waktu sampai sana terus beli atau misalkan gitu bisa dapat dari kakak angkatan gitu atau gimana Niko? Oh, kalau aku sih beli sendiri, beli bekas, beli dari katingku. Orang Indo juga. Tapi bisa sih kalau nyewa di sini ada gitu sepeda, nah disediain kampus. Kalau per menit gitu berapa? Ini kalau jalan mau ke kelas, kelasnya sih agak jauh, kayak ke ITCC kemana ya, ke Uinsa kayaknya. Kalau kampus ke kelas gitu. Jadi apa Jalan. namanya itu sebenarnya sepeda itu cukup penting ya Niko. Kamu beli sepeda itu menurut kamu nih kalau misalkan kamu bandingkan dengan di Indo itu masih murah di sana atau gimana? Kayak murah sih, jauh malahan. Di sini tuh nggak pakai bensin, udah pakai listrik semua. Habis pakai tinggal ngecas di depan dom tadi. Ada parkir khusus buat sepeda listrik balik ngecas. Tuh. Oh gitu ya. Jadi Tapi sih kalau sepedanya ini sepeda listrik gitu ya Niko ya. Berarti maksudnya kamu iya, Kak. masih perlu ngayuh atau gimana? Atau kayak motor gitu? Kayak motor. Udah tinggal ngegas, Itu Oh kayak gitu ini. ya. Iya. Iya. Terus ini kalau misalkan boleh tahu nih Niko yang kamu tunjukin ini dari tadi ada kanan kiri ada gedung-gedung itu sebenarnya gedung apa? Misalkan mungkin gedung departemen lain atau gimana? Gedung asrama masih daerah ini, masih area dorm semua ini. Masih dorm, tempat tinggal mahasiswa di sini gitu. Ini kayak kayak counter kampus kalau mau beli SIM card Cina, kalau habis kuotanya beli di sini. Tapi tutup sekarang. Tuh. Ini kayak minimarket kalau ini. Minimarket kampus. Minimarket. Oh jadi sebenarnya sekarang ini cukup sepi ya Niko. Terus kalau misalkan kan kamu Iya. kan memang ada di sana, jadi kamu kalau misalkan ujian, kamu bisa langsung ikut ujiannya. Itu ujiannya kamu itu masih ujian online atau gimana? Masih ujian online lewat WeChat, lewat aplikasi Cina. Ini kampus masih sepi, masih nggak ada orang, masih nggak ada mahasiswa sih. Cuman staf sekolah, pegawai sekolah gitu. Terus ini kantinnya udah diterapin protokol kesehatan. Kalau mau makan ini disediain tempat cuci tangan. Dulu nggak ada kayak gini, sekarang udah disediain. Terus ini kantin, kalau mau masuk disuruh cuci tangan dulu lah. Oh jadi ini Gitu. anggapannya kayak meskipun yang di kampus ini sebenarnya anaknya nggak terlalu banyak, tapi untuk apa namanya tuh kantin-kantin gitu masih pada buka ya Niko ya? Iya, masih buka, Kak. Nyoba aku masuk. Suruh cek panas.
Dulu. Kantinnya gini udah diterapin social distancing. Udah dari dulu udah. Satu meja, satu orang. Itu tempat makan. Ini juga banyak sih macam-macam Ini makanan. kantin karena Lalu kan Ya Niko, ini kantinnya ini kantin apa namanya tuh, kantinnya untuk umum atau halal aja atau gimana? untuk umum kalau ini. Untuk umum. Untuk umum. Kalau halal itu di belakang kantin ini, di belakang kantin yang besar ini. Kantin yang aku ini tadi, nah di belakang. Oh, yang halal itu berarti Terus- kantinnya sendiri ya Niko, maksudnya terpisah dari kantin umum ya? Iya, Kak, terpisah. Coba kalau kantin halal. Kalau kantin halal kecil kantinnya kalau halal itu. Nggak besar kayak yang umum tadi ini. Terus Terus kebanyakan ini untuk mahasiswa di sana, mungkin yang mahasiswa lokal gitu memang biasanya mereka stay di dorm ya Niko, maksudnya jarang banget yang ada tinggal di luar atau gimana? jarang kalau di luar. Nggak ada. Kayaknya sih diwajibkan ke dorm semua. Soalnya udah disediain kamar gitu. Kalau semua di asrama. Nggak ada yang PP, nggak ada yang pulang gitu, nggak ada. Nggak ada. Ini yang kamu lagi jalan sekarang ini berarti masih di Kalau di lingkungan, Indonesia disebut boarding. ini kamu yang jalan-jalan ini berarti masih ada di lingkungan dorm ya Niko ya, berarti belum masuk kampusnya atau ini sudah ada bagian dari kampusnya? Masuk ke kelas, ke daerah kelas. Ini kelasnya. Kelas orang Cina ini kayaknya, bukan orang internasional. Ya, halo Niko, bisa dengar suaraku? Ini kalau mau jalan ke kelas. Kalau mau dengar Kak, dengar. Oke. Terus di kampus sendiri ada wifi-nya ya Niko atau gimana? Halo Niko? Iya? Masih dengar suaraku?